Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan selamat siang. Berikut adalah tugas demonstrasi kontekstual modul 3.2 Pemimpin dalam pengelola sumber daya. Bersama saya, Ninyoma Novin Selvianti SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Manggai yang berasal dari SD Negeri Tirtasari. Berikut tujuan pembelajaran. Yang pertama, CGP dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. CGP juga dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahap bagja dari tayangan video yang ada. CGP dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. CGP dapat menganalisis model utama apa saja yang dimanfaatkan contoh video praktik baik ini. Mari saksikan hasil analisis berdasarkan video yang disajikan. Pertanyaan pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengerti? Visinya adalah mewujudkan peserta didik yang kreatif, mandiri dan kolaboratif dalam menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid melalui kelas impian. Pertanyaan kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Prakarsa perubahan yang dilakukan adalah menciptakan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk meningkatkan semangat belajar. Pertanyaan ketiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Dalam tayangan video tersebut, guru bertanya bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Selanjutnya, kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh guru pada video tersebut dalam tahapan baca. B. Buat pertanyaan. Bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan? Tindakan yang dilakukan adalah yang pertama, berdiskusi dengan rekan guru cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Yang kedua, membuat pertanyaan pemantik kepada siswa tentang kelas yang nyaman dan menyenangkan kepada peserta didik berupa membuat pertanyaan penyemangat belajar. A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, yang pertama, suasana kelas seperti apa yang membuat murid semangat dalam belajar? Kedua, bagaimana membuat suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Yang ketiga, kelas siapakah yang sudah berhasil membuat murid semangat belajar? Adapun tindakannya, yang pertama, berdiskusi dengan rekan sejawat, cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Yang kedua, meminta pendapat murid tentang hal-hal apa saja yang dapat meningkatkan semangat belajar. Yang ketiga, mengajak murid untuk mengunjungi kelas lain untuk mencari tahu dan mencatat mengenai suasana kelas yang menyenangkan. Yang keempat, murid mengidentifikasi kelas lain dan mencatat tentang apa yang disukai. G. Gali mimpi. Pertanyaan yang pertama, apa yang dibayangkan tentang kelas yang nyaman dan menyenangkan? Yang kedua, kelas seperti apa yang diinginkan dan dimimpikan? Yang ketiga, kelas yang nyaman dan menyenangkan seperti apa yang dapat meningkatkan semangat belajar? Tindakannya, yang pertama, guru menyiapkan bahan untuk dibagikan ke tiap kelompok. Yang kedua, mengajak murid untuk membayangkan kelas seperti apa yang membuatnya semangat dalam belajar. Yang ketiga, meminta murid untuk mendiskusikan dan menuangkan dalam bentuk gambar kelas seperti apa yang menjadi impian mereka. Yang keempat, meminta murid mempresentasikan atau menggambarkan kelas impian mereka. J. Jabarkan rencana. Pertanyaannya, yang pertama, harus dilakukan untuk membuat kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Yang kedua, bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan? Tindakannya yaitu yang pertama, murid berdiskusi bersama kelompoknya mengenai gambaran kelas impian mereka. Yang kedua, meminta murid mencatat apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan kelas impian mereka. Yang ketiga, guru mencatat berbagai kebutuhan untuk mewujudkan kelas impian dan mencatatnya di papan tulis. Yang keempat, membagi tugas setiap murid untuk mewujudkan kelas impian yang menyenangkan. A yang terakhir pada bagja yaitu atur atau eksekusi. Pertanyaannya, kapan mulai membuat kelas impian? Yang kedua, siapa yang dilibatkan dalam kegiatan mewujudkan kelas impian? Yang ketiga, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau jalannya kegiatan mewujudkan kelas impian?
Adapun tindakannya yaitu yang pertama, mengajak murid untuk menentukan jadwal kapan akan mulai mewujudkan kelas impian. Kedua, murid menyiapkan bahan sesuai tugas masing-masing. Yang ketiga, menentukan pembagian tugas berdasarkan kelompok yang telah dibentuk. Di antaranya, membersihkan kelas, membuat hiasan, menyusun buku, dan mengatur ruang kelas. Yang keempat, melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan untuk mewujudkan kelas impian melalui bimbingan guru. Selanjutnya, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Yang pertama, guru sebagai pemimpin pembelajaran yang mampu mengelola sumber daya kelasnya dengan menggunakan aset yang ada, kemudian menggali modal yang ada untuk membuat kelas yang nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, guru sebagai pemimpin pembelajaran mampu berkolaborasi dengan rekan sejawat dan murid untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan. Yang ketiga, guru sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid dengan melibatkan murid secara penuh dalam menciptakan kelas impian. Selanjutnya, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu, bagaimana pemanfaatannya? Modal utama yang digunakan dalam tayangan video tersebut ada beberapa, yaitu yang pertama, modal manusia. Modal manusia melibatkan rekan sejawat, guru dan murid yang aktif, kreatif, dan mandiri, serta kolaboratif dalam mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Selanjutnya, modal sosial. Modal sosial adalah adanya hubungan atau relasi yang baik dengan rekan sejawat dan murid, serta adanya kemandirian dan kolaboratif yang baik antara murid dan murid kelas lainnya. Selanjutnya, modal fisik. Modal fisik di sini adalah adanya ruangan kelas yang dapat didesain menjadi kelas yang nyaman dan menyenangkan sehingga murid semangat untuk belajar, serta adanya ruang kelas percontohan untuk membuat kelas yang nyaman dan menyenangkan. Kemudian modal finansial. Adanya dana bantuan operasional atau dana BOS yang digunakan oleh sekolah untuk menyediakan beberapa alat dan bahan yang dapat digunakan guru dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah modal lingkungan dan alam, yaitu penggunaan hiasan-hiasan kelas yang terbuat dari bahan-bahan alam seperti daun kering, biji-bijian, dan bahan lain yang berasal dari lingkungan sekitar. Kemudian, modal agama dan budaya, yaitu adanya kebiasaan gotong royong yang baik dalam menciptakan kelas yang nyaman dan menyenangkan, dan adanya norma sopan dan santun yang dilestarikan sebelum masuk kelas.